Oke, ini saya kasih tambahan. Korte linea, ini belum tuntas ya, cuma saya sedikit sharing aja biar korte linea dalam sistem dan pergerakan kolektif berbeda karena masih terkait dengan positional attack, masih kaitan dengan menyerang. Ya, saya coba gambarkan sedikit ini. Sejarahnya tuh seperti yang ada di YouTube itu, awal-awal munculnya Corte de Linea dengan banyak istilah nantinya di setiap negara, seperti halnya Jepang dengan J-Move dan Indonesia ikut-ikutan J-Move, ada yang nyebut inverse parabolic cut. Jadi awal-awalnya itu seperti yang di video, yang di YouTube itu tuh awal-awal munculnya. Nah, taktik ini termasuk taktik yang mudah karena munculnya sekitar tahun 2010-an hingga ya dekat-dekat itulah. Saya ketemunya itu 2010-an dan saya coba pertama kali menelusuri itu 2015 di Semarang saat itu. Oke, cuma saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya saya lihatnya ya ini parabola terbalik. Cuma saya nggak mau mengklaim itu istilah saya atau apa nggak perlu seperti itu. Pokoknya apa sih dasarnya? Dasar dilakukannya itu apa sih? Nah, kan gitu. Saya nggak peduli gerakannya seperti apa. Saya pengen tahu dasarnya apa, alasannya apa pakai gerakan ini. Oke, asal kata corte de linea bahasa Spanyol ya. Tapi kan kalau di Brazilnya bisa macam-macam. Corte de linea berasal dari Corinthians, Brazil tahun 2010 berinovasi dengan memperkenalkan sebuah gerakan baru dalam positional attack. Kita kan sudah belajar positional attack. Nanti juga dipertimbangkan teman-teman dalam quarter linear terkait dengan kemampuan ekstremitas tubuhnya, kemampuan koordinasi pemainnya, kemampuan level level taktiknya juga, apakah bisa atau enggak. Jangan jangan sebatas meniru. Saya sempat melihat banyak yang niru di sini. Itu ya. Yang terdiri dari tampil atau muncul muncul di jalur tengah dari lini kedua, sekali lagi dari lini kedua, tetapi bermula dari sisi pinggir lapangan untuk berada di depan lini pertahanan pertama, lini paling depan, Primeria Linea, dengan sebuah lintasan berbentuk setengah lingkaran. Ini seperti digambar. Karena dasarnya itu adalah pertama, pemain yang defense di lini pertama tidak punya mata di belakang. Itu dasarnya paling utama sebenarnya, alasannya. Yang kedua adalah penciptaan menang jumlah di lini pertama dan dia bisa berada dalam posisi ehe, sumbu. Seperti itu. Jadi masih termasuk kategori taktik muda, taktik yang baru muncul belakangan ini, ya. Nah, kreatornya ini adalah Paulo Cesar de Oliveira. Pisi de Oliveira itu pelatih timnas Brazil 2008. Waktu itu asistennya Sorato itu. Itu pionernya, ya. Pionir dalam menjalankan pergerakan ini sebagai sarana taktik grup dan kolektif dalam positional attack mereka adalah Paulo Cesar de Oliveira atau Visi yang dikatakan sebagai pencipta gerakan dan Marquinhos Xavier yang mengikutinya dan berkontribusi dalam variasi-variasi penting. Itu. Kita lanjut. Penyebaran dan variannya kemudian menyebar ke seluruh Brazil, negara lain seperti Spanyol, Argentina dibarengi dengan munculnya varian. Penerapan di setiap momen permainan seperti situasi bola mati, situasi khusus, 5 lawan 4, 4 lawan 3 segala macam, dan pecahan yang berbeda salah satunya yang disebut corte de linea. Salah satu masalah utama dalam tindakan atau aksi ini adalah memiliki banyak nama. Banyak banget namanya. Oke, perbedaan nama di Spanyol, beberapa nama berlaku untuk berbagai jenis varian konkret dari gerakan tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis varian yang digunakan di Spanyol.
cortina invertida, cortina indirecta, corte inverso parabolico. Ini saya yang pakai dulu. Entrada rodada, remonte, pantalla invertida, pantalla indirecta, apariciones. Hafalin dah tuh kalau mau hafal istilah. Cuma ogah. Ya, itu. Terus perbedaan nama di Brazil. Berikut ini adalah beberapa jenis varian yang digunakan di Brasilia, Brazil. Curta, Quina, Tunnel, Sana, Cortelinya. Oke, itu istilah. Nah, ini perbedaannya antara Cortina, Pantaya, dan Corte de Linea. Seperti ini. Ada yang mau tanyain? Cortina, Pantaya. Ya. Selanjutnya ini videonya saya belum belum edit. Saya juga malas nyarinya. Terus, apa itu Corte de Linea? Merupakan sarana taktik ofensif yang terdiri dari pelaksanaan sebuah gerakan tanpa bola dari posisi depan dan muncul di garis depan. Depan maksudnya di agak ke depan, dia muncul di depan lini pertama. Tuh. Rute yang diambil pemain berbentuk setengah lingkaran dan dieksekusi dari sisi lemah menuju jalur tengah. Bisa seperti itu. Dalam variannya, pergerakan pemain bisa dimulai juga dari sisi kuat atau dari pivot. Bisa macam-macam. Dalam lintasannya, ia akan melewati antara penyerang lini pertama dan lawan yang memarkirnya sepintas memotong garis pandang pemain bertahan atas lawan yang menjaganya. Garis terpotong menimbulkan keraguan. Jadi ada potongan-potongan sekuens-sekuensnya nanti dalam tugas pasangan kedua defender di situ. Mungkin ada situasi di mana tekanan dari defender dari rekan kita yang menguasai bola dan mendorong kita untuk mengoper ke belakang defender. Jadi tergantung sikon dari tekanannya. Nanti pengembangannya akan seperti itu. Oke. Mungkin ada situasi di mana tekanan dari defender dari rekan kita yang menguasai bola dan mendorong kita untuk mengoper ke belakang defender seperti ini. Ini dia ngambilnya belakang. Itu. Jadi nggak harus semua depan, nggak tergantung defendernya, tergantung tekanannya. Gitu. Yang satu melebar, satu memotong. Kan nggak semua di depan lini pertama kan jadinya kan pengembangannya. Kecepatan nggak valid nih saya jelasinnya. Saya nggak Enggak, coach, aman. aman ya. Jadi bisa ke belakang tergantung si kondisinya juga nih. Tergantung si kondisinya. Gitu. Makanya kalau hafalannya skema, hafalannya nggak bakal bisa. Gitu. Ya. Terus premis utama untuk bekerja dalam fase asimilasi dalam gerakan ada amplitudenya guna menghasilkan ruang di jalur tengah dengan melebar. Lalu ada vihar konbalong untuk menghadapi lawan yang berhadapan langsung dan kemungkinan adanya cobertura, adanya covering. Menyesuaikan kecepatan yang dimainkan mengacu pada perilaku atau aksi defensif lawan. Jadi kecepatannya itu disesuaikan, nggak asal sekali jalan, enggak, tergantung tekanan. Kita tidak akan menerapkan kecepatan yang sama terhadap pertahanan yang menerapkan tekanan kuat atau yang lebih mengurung. Nggak bisa disamain semuanya. Cepat-cepat nggak bisa. Atau sekali pengerjaan dengan set piece. Nggak begitu. Ya, premis utama untuk bekerja dalam fase asimilasi dari gerakan menyesuaikan gerakan sesuai dengan jarak pemain yang berhubungan langsung dengan lini pertama. Sinkronisasi dua gerakan tanpa bola yang menciptakan kebingungan kepada para defender itu premis utamanya ya dalam fase asimilasi dari gerakan. Nah, ini contoh pedoman teknik taktiknya menciptakan situasi serangan dengan tiga pemain dalam lini, dalam jalurnya dengan dua jalur passing. Yang salah yang kiri lihat dia dia nggak menciptakan dua pilihan jalur passing. Yang kanan benar ini yang dengan dua jalur passing. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana meningkatkan observasi pemain, orientasi pemain dengan bola, ya bola yang nomor 9 ini, yang di atas. Pengambilan keputusan antara giro, eje, dan salto. Giro itu berputar, eje itu sumbu, salto itu melompat. Mengajarkan pengamatan
dan kemungkinan keputusan yang benar dan salah. Diajarin di sini detailnya nanti observasi pemainnya. Jadi jangan cuma bicara gerakannya doang, bicara istilahnya doang, tapi nggak tahu bagaimana penggunaan kecepatannya, bagaimana observasi si pemain yang megang bola, nggak dirangsang juga, itu nggak akan bisa. Gitu. Yang selanjutnya observasi pemain, operan yang presisi dengan pesan taktik atau sinyal tanda atau sinyal atau tanda berdasarkan intensitas passing jika mendapatkan keuntungan, lanjutkan penyerangan. Jika mendapatkan keuntungan ini ya, apakah dia mau ke kanan, dia mau melebar, dia mau ke tengah, itu kan keuntungan. Oke, korte de linea bukanlah tujuan, bukan tujuan, melainkan sebagai cara untuk mendapatkan progresi dan finalisasi. Tetap ujungnya akan ke sana. Kalau cuma muternya doang, hei, mana pergi? Gitu. Ya, nah, paling gerakan doang jadinya. Selanjutnya, intensitas taktiknya menghasilkan keunggulan numerik di lini pertama pertahanan lawan, memberikan dukungan dalam keluar tekanan, dan elaborasi dalam positional attack di area tengah, menyediakan waktu dan ruang di lini pertama pertahanan lawan, membebaskan dari tekanan untuk memfasilitasi passing ke pivot, memfasilitasi pembebasan ruang, mendapatkan waktu dan ruang di area finishing untuk shooting atau passing ke tiang kedua. Oke, klasifikasinya ini adalah cara taktik atau media taktik yang mudah, yang terus berkembang dan sering berjalan waktu dengan menerapkan varian dan klasifikasi baru, maka akan muncul varian dan klasifikasi baru lainnya. Perbedaan core linea dapat diklasifikasikan sebagai berikut berdasarkan sistem permainan, daerah pertahanan lawan, apakah close defense ataukah setengah lapangan, posisi asal pemain yang muncul, apakah dari sisi kuat, sisi lemah, apakah dari pivot, apakah dari flank, intensional taktik gitu paling ini penerapan dalam bola mati. Nah, latihannya dalam metode progresi yang pertama adalah pengenalan gerakan dengan bola mati. Ya, teman-teman mau nyimpen silakan, mau foto silakan. Meningkatkan dan detail yang benar dengan bola mati ditingkatkan dulu. Melatih opsi dan kelanjutannya yang tadi, latihan semi analitik dengan finalisasi. Latihan kelanjutan setelah mendapatkan keuntungan dari korte linea, drill yang dimainkan dengan jumlah, menang jumlah. Oke, yang selanjutnya tujuan dengan latihan membaca pertahanan untuk memilih opsi yang tepat, serangan berkelanjutan, terus dimain terus. Lalu dalam latihan metode progresi dengan tujuan melatih kemampuan untuk adaptasi terhadap variabel-variabel dalam permainan yang tadi adalah mengkondisikan dengan real game-nya gitu. Itu bisa dikombinasi juga dengan kemampuan fisik nantinya. Oke, paling itu aja. Kalau untuk saya terpaksa nggak melanjutkan menulis ini karena terlalu buang-buang waktu saya di sini. Oke, jadi malas nyari videonya segala macam. Udahlah, biarin. Yang penting saya udah bacain masalah personal tag dengan chord dan linea. Semua harus clear, semua harus detail. Itu aja paling. Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Jadi udah tahu alasan kenapa BTS mainnya begitu. Diego Rios, cara bacanya bisa? Gampang. Kenapa bisa ngalir? Pemain Brazilnya segala macam karena nalarnya. Silakan. Tino mana Tino? Biasanya Tino. Telat mungkin coach. Bukan telat namanya kok jam segini mah. Tadi habis ini ketemu habis diskusi habis itu baru balik. Diskusi mulu mau kemana. Biasa. Ya, jadi saya nggak ke depan nih paling saya percepat aja ya. Ya, ya mungkin dengan takutnya ke depan tuh saya agak sibuk itu yang makanya saya harus prepare dari sekarang.
Makanya kalau ada yang mau ditanyain atau ada topik yang sekiranya harus saya angkat nanti setelah Los Fundamentos Defensivos. Yang penting fundamen dulu sih. Tuh. Apa? Ada yang bertanya nggak? Enggak, Coach. Nggak ada. Paham ya? Ya udah kalau paham. Ada nggak? Wah yang tadi Forte de Linea silakan. Apa ya? Saya pernah nulis apa lagi ya? Hmm. Nggak ada Felix. Bener nih nggak ada. Mau tanya, Coach. Iya silakan. Untuk cara merangsang para pemain eh, bisa melakukan Borte de Linea itu gimana? Hmm. Latihannya untuk merangsang. Fokus ke Forte de Linea-nya nih. Kan kita udah contoh kita udah mengajarkan fundament Iya. eh, Iya. dalam itu. Ini kita mau ngelatih fokus Forte de Linea-nya. Ya. Oke. Yang pertama kita harus paham dulu detailnya. Yang tadi premis taktiknya gimana, syaratnya kecepatan tuh bagaimana, pengaruh pertahanan tuh bagaimana, lalu observasi pemainnya tuh kalau ada begini apa. Jadi semua detailnya sudah kita kuasai dulu sebelum ke siswa, sebelum ke pemain. Jadi kita nggak asal-asalan ngasih separuh-separuh. Nah, kalau udah tahu nanti akan dimulainya seperti ini. Jadi gini nih gampangnya. Ini kan seperti alur tadi. Kita harus tahu dulu alasan penggunaan koordinatnya untuk apa. Sekiranya apa sih buat tim kita? Apa emang ngikutin tren? Apa emang kita butuh gerakan ini? Apa emang ini cocok untuk siswa kita? Kan gitu pemilihannya. Kalau bola bisa ke depan, kenapa harus harus muter-muter begitu? Iran pakai tapi nggak dominan kelihatan kayak gini-gini. Banyak negara pakai cuma nggak bener-bener kelihatan. Ya silakan perhatiin aja nanti kalau Iran main gitu. Ya, nih ini dulu yang paling penting yang kok udah langsung loncat. Pertama nih, ini nggak agak dari sini nih bisa dikembangin dari positif dari masalah ini asal usulnya dasarnya apa sih yang tadi saya bilang bahwa ini pemain mana sih ininya dasarnya adalah di lini pertama ini pemain tidak punya mata di belakangnya yaitu yang kedua oh berarti menang jumlah di sini kan gitu yang ketiga kalau lawannya ketarik oh ini bisa terus dong kan gitu. Nah, kalau misalkan dia berhasil lewat pun ke sini, maka di sini akan 2 lawan 1. Kan gitu. Ya nggak? Dari awalnya karena ini nggak ngelihat kan? Ya nggak Felix? Ya, Coach. Paham. Nah, itu dulu yang seorang pelatih sebelum memberi ke pemain, kita paham dulu apa dasar. Jadi dalam kita mengoreksinya atau membangun latihannya, kita akan tahu tahapan-tahapannya, kurangnya apa. Nggak asal-asal meniru. Itu. Kan ini pertama. Lalu lalu faktor apa lagi sih dari gambar ini yang bisa kita lihat? Oh, tentunya bola, tekanan. Kalau tekanannya kencang, repot juga nih. Kan gitu. Terus bagaimana yang ini? Kan akan di sini nih, ya kan? Kalau dia di sini, masa saya harus paksa tetap di depan sini? Ngerti ya maksudnya? Oke, Coach. Ya kenapa saya nggak ngambil belakangnya aja? Ya nggak? Ya. Nah, di saat bersamaan pengembangannya apalagi misalkan? Pengembangannya contoh ketika bola di sini, ya ini bertukar.
ke sini. Masuk akal nggak ini? Masuk. Ini kan contoh pengembangannya. Nah, di saat bersamaan, saat bola masuk ke sini, ini udah berputar ke sini, ini kidal masuk ke sini, nyambung nggak? Nyambung, Mas. Nah, itu kan contoh pengembangan. Nah, saya lanjut lagi. Makanya kalau cuma niru-niru doang mah gampang. Ini terus ini nggak terlalu penting istilahnya. Pakai apa kayak seram mau pakai cok tina kayak karepmu, ya kan? Nah, perbedaannya harus kita tahu. Ini berlaku siapa aja bisa digabung juga bisa. Korte korte di linia digabung dengan kortina juga bisa. Digabung dengan pantaya juga bisa. Ya, intinya memunculkan keraguan. Ya, seperti yang saya garis bawah, paham dulu korte di linianya apa. Pasti apa itu dulu. KS, selalu itu dulu yang dimulai. Oke, nanti saya nggak bicara langsung latihnya nih, Felix. Alurnya Ya, dulu ya, nggak apa-apa ya. ya. Kita memahami konsep, kita mampu menjelaskan, lalu mampu menyederhanakan. Itu baru nyampe pada critical thinking di situ. Membaca, memahami konsep, mengaplikasikan, lalu menyederhanakan. Itu yang paling penting. Dengan bahasa yang bahasa Surabaya, dengan bahasa Malang, Magelang, segala macam lah. Tapi teorinya ya seperti itu. Gitu ya. Itu caranya. Jadi kalau nyampeinnya seperti teks berarti belum mampu menyederhanakan, belum Pak, belum bisa dianggap paham konsep. Gitu ukurannya. Cara ngukurnya gitu. Oke. Terus ini tadi apa ini? Ya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita penggunaan juga mesti dipikirkan. Terus pedoman teknik taktiknya yang terkait apa aja premis utama yang bekerja kalau kalau saya pakai amplitude untuk apa ya? Kalau saya pakai vihar di sini untuk apa ya? Bagaimana menyesuaikan kecepatan yang dimainkan mengacu pada apa? Kalau lawannya agresif, portabilitasnya bagaimana? Itu kan dipertimbangin semua tuh. Nah, detail-detail ini yang harus kita kuasai sebagai konsep utuh nantinya dalam penerapan quarter linear sebagai positional attack kita. Oke, terus premis yang lain-lainnya tetap dibangun, tahu yang benar, tahu yang salahnya. Di sini juga bagaimana meningkatkan pengambilan keputusan, observasi pemainnya diberikan pilihan, terus ditekankan kembali bahwa koordinatnya bukan tujuan, tapi sebagai cara untuk mencapai dua tujuan menyerang ya, progresi atau finalisasi. Bukan cuma sekedar permulaannya doang. Nanti saya kasih lihat video ketawa teman-teman kalau ada yang begitu. Janganlah, gak enak saya. Oke, menghasilkan keunggulan, memberikan support dalam keluar tekanan, ya, dan elaborasi dalam positional attack sebagai fase kedua dalam build up kan gitu kan, elaborasi di area tengah, terus menyediakan waktu dan ruang di lini pertama pertama membebaskan dari tekanan selain dari blocking kan membebaskan jarak kan dari tekanan untuk memfasilitasi passing ke pivot itu bisa biar kebuka jalurnya yang tadi saya bilang Cortina bisa ke pivot. Quarter linear juga bisa passing bola ke pivot, ngebuka, memfasilitasi pembebasan ruang sisi Aclarado itu bisa jadi vihar, bisa jadi isolasi berubahnya. Jadi ada kemungkinan quarter linear bisa berubah menjadi isolasi. Jadi tersambung nggak antara taktik dengan taktik lainnya? Tak Oke. sambung, Gus. Nah, vihar sebagai teknik taktik individual. Nanti bisa nyambung ke yang lain. Sementara Korte di Linea sebagai taktik grup dan taktik tim dalam positional attack. Tapi tergantung pemainnya nanti gitu. Nah, ini memfasilitasi pembebasan ruang itu Aclarado. Pembersihan, kosongin. Mendapatkan waktu dan ruang di area finishing untuk shooting dan passing ke yang kedua. Pastilah kalau itu. Ya,
Ini pokoknya taktik masih muda lah, masih bisa dikembangin. Tapi keren sih orang-orang ini yang bisa nemuin ini dasarnya ya. Makanya saya lebih penting kita ya terutama lebih penting itu mengetahui makna di balik sebuah gerakan ketimbang istilahnya. Kenapa dia begini, kenapa dia begini. Kita akan tahu bagaimana apa aja unsur-unsur yang ada di dalam taktik itu sendiri dan nyambungnya ke taktik yang mana lagi. Makin kompleks kita ngetahuinya makin bagus, makin detail makin bagus. Makin mudah nanti kita membuat urutan-urutannya. Itu ya, apakah mulai dari flank, apakah mulai dari pivot, bebas. Cuma, oke. Nah, ini contohnya dari sini. Kalau kita sudah mengetahui konsepnya, kita mulai buat tuh pengenalan gerakannya dulu. Belum dikasih bumbu nih, baru pengenalan gerakannya, ya kan? Bayang, bayang si Felix. Bayang coach. Pernah saya kasih lihat kan videonya dari Kikin. Ya, Ya, ya. nah, meningkatkan detail yang benar, kasih detailnya. Detailnya bisa dengan instruksi, bisa dengan kita menaruh kon. Gitu, detailnya dulu. Hal-hal yang belum ada lawannya nih. Seperti apa? Sebatas dulu gerakannya. Tas, tas, tas. Ya, melatih opsi dan kelanjutannya. Opsi-opsinya yang tadi itu. Opsi-opsinya apa aja dan kelanjutannya. Latihan kelanjutan setelah mendapatkan keuntungan dari Forte de Linea. Jadi fase setelah Forte de Linea berjalan tuh. Forte de Linea berjalan, keuntungan apa yang didapatkan? Kita latih itu di situ dengan cara apa namanya dimainkan dengan kondisi menang jumlah tuh pecahannya tuh pecahan setelah CDL. Bayang ya. Bayang coach. Nah, setelah itu terus latihan membaca peta untuk memilih opsi yang tepat. Tadi serangan berkelanjutan. Lalu melatih kemampuan untuk adaptasi terhadap variabel-variabel dalam permainan semuanya. Udah jadi tuh barang. Tapi kalau dasarnya kita nggak kuat terhadap sebuah taktik, ya jangan coba-coba kita ngelatihnya. Bayang ya, harus menguasainya kayak gimana? Ya. Itu ya. Yang penting paham dulu maksud gerakannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya izin makan.